Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku di Hawi Youth. Pada hari ini khusus aku mau ngajak teman-teman, kita ada acara spesial, yaitu worship night. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yuk teman-teman persiapkan diri, khususkan waktu kalian, fokus, serius. Biarlah hadirat Tuhan yang akan menjamah kita semua. Sebelum itu kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari teman-teman siapkan hati dan pikiran kalian, kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, walaupun tidak di tempat yang sama Tuhan, tapi kami rindu Bapa bersama-sama memuji muliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau beracara di setiap tempat kami Bapa, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu hadir dan beracara atas kehidupan pribadi lepas pribadi kami Bapa. Kami rindu Tuhan urapan-Mu, kami rindu Tuhan jamahan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa memenuhi setiap anak-anak-Mu dan juga mengurapi Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang bertugas Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan setiap hal-hal yang ingin mengganggu Bapa, kiranya Tuhan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam jumpa dalam anugerah Tuhan. Hawi Youth yang sangat diberkati, hari ini kita semua secara khusus mengadakan pujian penyembahan. Kita memanfaatkan waktu yang ada, kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita melihat kebenaran firman untuk mendasari pujian penyembahan kita pada hari ini. Saya akan baca di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, khususnya kita semua yang hari ini hendak memberikan ibadah pujian penyembahan kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa sasaran kita yaitu Allah Tuhan yang pada hakikatnya adalah roh. Allah Tuhan yang kita imani, Dia adalah roh adanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa untuk menyembah Allah yang adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki, Allah mencari penyembah-penyembah yang melakukan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sedikitnya ada dua pengertian mengenai penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, kalau kita melihat konteks dari ayat itu, ada dua lokasi tempat orang-orang Israel beribadah. Orang-orang Israel utara dengan ibu kota Samaria, mereka beribadah ke suatu tempat, ke suatu lokasi yang bernama Gerizim. Dan umat Allah Israel selatan, mereka melakukan ibadah, melakukan penyembahan di suatu tempat yang namanya Bait Allah Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akan tiba saatnya nanti, tidak lagi kepada kedua tempat itu, tetapi tempatnya adalah di dalam roh. Jadi pengertian yang pertama, menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah bahwa saya dan saudara menjadikan roh kita sebagai rumah, sebagai wadah, sebagai tempat pertemuan antara kita dengan Allah. Jadi kita adalah tempat, sekaligus kita adalah sahabatnya Allah. Sekaligus kita adalah pribadi yang berjumpa dengan Allah.
sahabat yang sedang menyambut Allah, sahabat yang sedang menyambut tamu agung yang hadir di dalam hidup kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus tahu, saudara harus sadari bahwa roh kita adalah lokasi, tempat untuk berjumpa dengan roh Allah. Dan tadi firman Tuhan juga katakan, di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, roh kita yang adalah tempat, lokasi, rumah, wadah untuk kita berjumpa dengan roh Allah, rumah itu harus dihiasi dengan kebenaran. Dapat saya katakan bahwa kebenaran itu merupakan corak, ciri khas dari rumah kita. Kalau boleh saya ilustrasikan, ada perumahan-perumahan yang indah, perumahan-perumahan yang bagus dengan berbagai macam model. Bisa dikatakan rumah dengan model, itulah saya dan saudara. Kita, roh kita adalah rumah, tetapi corak atau model atau ciri khasnya adalah kebenaran. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa, roh kita, batin kita, hidup kita harus dikuasai dengan kebenaran. Harus siap untuk dihiasi dengan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu menjadi ciri hidup kita semuanya. Kalau kita bisa mencapai itu, maka Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Pengertian yang kedua, saudara, bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah bahwa saya dan saudara harus melakukan pujian penyembahan dengan segenap hati, dengan segenap batin, karena roh kita menjadi rumah, roh kita menjadi wadah, maka kita harus melakukan dari hati yang paling dalam. Kita harus melakukan segenap hati, dan itu bisa terekspresi dari fisik kita. Nanti pada saat kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kita bisa mengangkat tangan. Kita bisa mengangkat kedua tangan kita. Mungkin mulut kita bisa berkata haleluya. Bahkan mungkin kita bisa mencucurkan air mata karena kita kagum kepada kebesaran Tuhan. Karena kita kagum kepada kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Dengan kata lain, kita melakukan pujian penyembahan secara total, secara penuh, secara maksimal. Karena semuanya berangkat dari hati. Semuanya berasal dari hati. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah berasal dari hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi-motivasi yang salah. Tidak ada kemunafikan ketika kita melakukan pujian penyembahan. Tidak ada keinginan untuk dipuji. Tidak ada keinginan untuk dikatakan saleh dan berohani. Karena semua berangkat dari hati yang tulus. Berangkat dari batin yang mengasihi Tuhan. Oleh karenanya mari saudara, kita mau melakukan pujian penyembahan ini dengan kesungguhan hati. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mendasari pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama mau sembah Tuhan. Kita mau hubungi hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu.
kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami puji Kau selamanya. Kami mau sembahkan Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Bapa. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Bicara soal penyembahan, saya akan kasih contoh sampai. Ya, ada seorang anak kecil, ya umur 4-5 tahun, diajak ayahnya untuk pergi ke sebuah mall yang besar. Ya, dan ketika mereka masuk ke sebuah mall, ayahnya mengajak dia untuk masuk ke dalam sebuah lift. Nah, liftnya ini tembus pandang. Jadi ketika lift ini bergerak naik dan turun, di dalam lift ini, anak ini bisa melihat pemandangan ya dari lantai dasar, lantai 1 dan seterusnya. Anak ini senang sekali ketika diajak ayahnya untuk melihat-lihat ketika masuk dalam lift. Tapi ketika lift ini berhenti di satu lantai tertentu, kemudian masuklah orang-orang dewasa, anak kecil ini mulai kebingungan. Dia nggak bisa lagi melihat pemandangan yang lebih luas. Yang dia lihat hanyalah kaki-kaki orang dewasa, tas-tas, tenteng, sepatu. Dia nggak bisa lihat lagi pemandangan yang lebih luas di mall itu. Jadi karena dia sudah nggak merasa nyaman dengan hal itu, kemudian dia tengok papahnya dan berkata, "Pi, gendong aku." Kemudian ayahnya dengan penuh kasih tersenyum melihat dia dan menggendong dia. Ketika anak ini sudut pandangnya dengan sudut pandang papahnya sama, dia bisa melihat pemandangan itu lagi yang jauh lebih luas dan dia bersuka cita. Penyembahan terjadi ketika engkau mengangkat tangan-tangan ke surga sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk merendahkan sudut pandangmu yang ada ketika engkau tidak sama dengan sudut pandang Tuhan. Tetapi Dia sedang mengajak kamu untuk ada di dalam gendongan Dia, sehingga ketika kita ada di dalam gendongan Bapa, sudut pandang kita sama. Selama kita tidak sama sudut pandang kita dengan Bapa di surga, sudut pandang kita selalu terbatas. Terbatas melihat apa? Melihat yang bisa kita lihat. Pandemi belum tentu selesai. Penyebaran virus semakin hari semakin tidak jelas, semakin tidak menentu, membuat orang resah, membuat kita khawatir. Banyak orang di PHK, banyak ketidakpastian di depan. Tapi penyembahan akan mengangkat kita, menyamakan persepsi, menyamakan sudut pandang kita dengan Bapa di surga. Sehingga ketika kita melihat sesuai dengan sudut pandang Bapa di surga, semua akan kelihatan lebih luas, lebih lebar. Bapa surgawi tidak pernah khawatir untuk menjamin setiap kehidupan kita melewati masa demi masa, waktu demi waktu. Asalkan kita bawa hidup kita, dan kita minta kepada Bapa, gendong aku Pi. Ketika kita mendapatkan gendongan yang sama, sesuai, mata kita sesuai dengan matanya Tuhan, itu membuat kita tahu sudut pandang penyembahan kita akan membawa kita bisa melihat jalan keluar yang Bapa sediakan. Seperti anak kecil tadi yang berusia 4-5 tahun, ketika ngomong sama papinya, "Pi, gendong aku." Kita perlu menyesuaikan sudut pandang kita dengan sudut pandang Bapa di surga. Kalau ada satu pribadi yang tidak khawatir dengan akan adanya akhir zaman ini atau dengan kondisi sekarang ini, pribadi itu ya Bapa surga, Bapa kita. Dia tidak khawatir untuk hal-hal yang saya dan saudara khawatirkan. Dia sama sekali tidak khawatir dengan hal itu. Bahkan Dia akan menjamin hidup kita ketika kita benar-benar bersandar dan berserah kepada Dia. Dia akan bukakan jalan dimanapun kita berada. Satu-satunya pribadi yang harusnya khawatir akan masa depan, akan akhir zaman, itu bukan kita. Harusnya yang perlu khawatir akan masa depan yaitu iblis, bukan kita, dan bukan Bapa surga. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap menikmati penyembahan kita kepada Tuhan? Yang pertama, stay connected. Kita perlu stay connected dengan Tuhan. Ya, be careful. Being close to Him, being close to Jesus, doesn't mean you are connected. Dekat dengan Tuhan itu belum tentu kamu terkoneksi dengan Tuhan.
Anda boleh bilang engkau saat teduh, bahkan mungkin 2 jam, 3 jam. Engkau pujian penyembahan 1 jam. Tapi apakah engkau terconnected dengan Tuhan? Terkoneksi dengan Tuhan? Sebagus apapun device yang kau punya, komputer, laptop, HP, gadget apapun namanya, sebagus apapun yang kau punya, engkau perlu koneksi terhadap sumber listrik. Begitu juga dengan hidup kita. Kita perlu stay connected dengan Tuhan. Stay connected itu apa? Artinya ketika Tuhan ngomong apa, kita berani melakukannya. Ketika Tuhan maunya apa, kita tahu, itu connect. Tuhan gak suka apa, kita tahu, dan kita gak akan melakukannya. Tuhan suka apa, kita tahu, dan kita mau melakukannya, karena itu menyenangkan Dia. Stay connected. Dan yang kedua, ingat kembali tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, makanya penyembahan tidak perlu dipaksa. Tidak perlu harus WL ngomong, ayo, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena ketika kamu tahu tujuan hidupmu di hadapan Tuhan, penyembahanmu tidak perlu dipaksa. Bahkan akan bergairah, akan lebih sungguh-sungguh. Yang pertama tadi stay connected. Yang kedua, engkau tahu tujuan hidupmu. Ketika 2 hal ini kita lakukan bersama-sama, bahkan di masa-masa pandemi ini, ketahui, percayalah, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Bapa. Kami mau terus pandang hanya padamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kau sungguh baik Bapa buat hidup kami Tuhan. Ku
yang memerintah dalam setiap pujian penyembahan kami pada malam hari ini. Engkaulah Allah yang memerintah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan pada malam hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Engkau berkati setiap HW Youth yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, mari kita kedengkan tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, tentram, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Roh Kudus selalu ada dalam kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah mau nyepetin waktu buat nonton video kita. Semoga kalian terberkati. Dan pokoknya dukung terus kita dalam doa supaya kita bisa menghasilkan sebuah karya-karya lagi ke depannya. Tapi bagi teman-teman yang masih kangen sama kita, mau pengen denger HW Youth kayak gimana, kita bakal live streaming setiap hari Minggu jam 6 sore di Instagram kita @hwyouth_yk. Oke, sampai jumpa minggu depan.